Selamat hari Minggu kepada anak-anak yang terkasih. Senang sekali hari ini Pak Guru Ando dan juga Ibu Guru Foni dan juga Kakak Sean yang akan mengiringi musik kita hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, kita tinggalkan semua aktivitas kita. Pak Guru berharap bahwa anak-anak bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan tenang, dan juga dengan serius. Mari dengan sikap saat teduh, bisa lipat tangan seperti sikap berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, memuji dan memuliakan namanya. Mari dengan sikap saat teduh, kita bernyanyi, Sing Hallelujah to the Lord. Anak-anak, mari kita berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita bersuka cita bersama karena hari ini adalah hari yang dikuduskan Tuhan dan hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Mari sekali lagi kita angkat pujian bersuka dalam Tuhan sambil bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami
sekitar 1 minggu yang telah berlalu, mungkin dalam kehidupan kita, kadang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tanpa kita sadari, menyakiti sesama kita, bahkan mendukakan hati Tuhan. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menghampiri tahta kekudusan Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Dan kita mau mengakuinya melalui sebuah lagu, Seputih Bulu Domba, kita nyanyikan dengan penuh penghayatan di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan Seputih Bulu Domba. Adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Ya, karena kita sudah datang dengan penuh kerendahan hati kita, mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka mari kita mendengarkan berita anugerah yang menjadi bagian kita pada hari ini, yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 26 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Ya, kita akan melanjutkan dengan membaca Mazmur secara berbalasan. Mari anak-anak silakan membuka Alkitabnya. Buka Mazmur pasal 125. Kita akan membaca secara berbalasan ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya ulangi, Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Tulisan yang keluar Pak Guru yang baca, dan tulisan yang ke dalam anak-anak dan juga Ibu Guru Foni yang membaca. Kita mulai. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan
ya Tuhan, kepada orang-orang baik. dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. amin. Untuk melandasi akan kebenaran, akan persekutuan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Foni. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Bahkan dalam persekutuan ini kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, apa yang kami lakukan ini semuanya berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, sehingga mereka dapat memahami, mengerti, dan bisa mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan masing-masing. Kami berdoa untuk Ibu Guru Foni yang akan bercerita Tuhan, Engkau karuniakan hikmat, Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik dan semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak kekasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang prajurit atau seorang tentara yang sangat baik. Nah, setelah Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, ia kemudian masuk ke suatu kota yang sangat megah. Megah itu artinya indah, cantik, dan mewah. Kota ini ada di Galilea. Nama kotanya adalah Kota Kapernaum. Jadi, kota apa? Kota Kapernaum. Nah, di dalam kota ini ada suatu bait Allah atau satu gereja yang sangat indah. Gereja ini dibangun oleh orang-orang Yahudi dan dengan bantuan seorang tentara Romawi atau seorang prajurit Romawi yang terkenal sangat baik. Selain sangat baik, ia berteman dengan semua orang Yahudi, bahkan tua-tua Yahudi. Di rumahnya ada sangat banyak pelayan atau orang-orang yang bekerja di rumahnya. Walaupun dia adalah seorang tentara yang pangkatnya tinggi, ia tidak sombong. Ia tetap mengasihi semua pelayan yang ada di rumahnya. Nah, suatu hari ada seorang pelayannya yang terkena sakit keras, hampir mati. Karena dia memiliki hati yang sangat baik, hati yang lembut, dan rendah hati, jadi ia sangat sedih melihat seorang pelayannya yang sedang sakit dan hampir mati. Lalu ia berusaha memberikan pengobatan, dibawa ke tabib. Kalau saat itu namanya tabib, saat ini namanya dokter. Jadi ia dibawa ke tabib. Segala obat-obatan sudah diberikan tapi tidak berguna juga. Nah, suatu hari ia mendengar bahwa Yesus akan datang di kota Kapernaum. Ia minta tolong kepada teman-temannya yaitu tua-tua Yahudi untuk meyakinkan Yesus bahwa ada seorang yang sakit dan perlu disembuhkan. Hanya saja tua-tua Yahudi berpikir jangan sampai Yesus mengira bahwa perwira Romawi ini tidak percaya akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi tua-tua Yahudi meyakinkan kepada Yesus bahwa tentara Romawi ini adalah orang yang sangat baik, yang imannya sangat besar, dan membantu pembangunan rumah Tuhan atau gereja yang ada di kota Kapernaum. Lalu Yesus mau menyembuhkan hamba atau pelayan dari tentara Romawi itu. Nah, anak-anak kekasih Tuhan, karena perwira atau tentara Romawi ini sangat kaya, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, berarti rumahnya sangat bagus. Tetapi ia merasa tidak layak, ia merasa tidak pantas kalau Yesus datang ke rumahnya. Oleh karena itu, dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk datang kepada Yesus
dan mengatakan bahwa Yesus tidak perlu repot-repot datang ke rumahnya. Ia percaya bahwa ketika satu kata, satu kalimat yang keluar dari mulut Yesus, ia yakin bahwa hambanya atau pelayannya itu akan sembuh. Waktu sahabat-sahabatnya berkata seperti itu kepada Yesus, Yesus lalu berkata, ia tidak pernah melihat iman yang sangat besar sebesar iman yang dimiliki oleh perwira Romawi itu. Lalu Yesus tidak lanjut ke rumah perwira itu, tetapi ia berkata, hambanya itu bisa sembuh. Lalu sahabat-sahabat perwira ini kembali ke rumah perwira itu dan melihat bahwa benar pelayan atau hambanya itu sudah sembuh. Jadi benar bahwa satu kalimat yang keluar dari Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari perwira Romawi itu. Anak-anak kekasih Tuhan, saat ini apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari cerita ini? Yang pertama, jangan menjadi anak-anak yang sombong, karena Tuhan Yesus tidak menyukai anak-anak yang sombong, tinggi hati, dan merasa dirinya paling hebat. Padahal kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, bersahabatlah dengan semua orang. Jadi jangan katakan karena dia hitam, karena dia keriting, karena dia pakai jilbab, makanya saya tidak mau berkawan. Tapi kita harus bersahabat dengan semua orang. Karena Tuhan Yesus mencintai anak-anak yang mau bersahabat dengan semua orang. Yang ketiga, beriman kepada Yesus, taat kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka berkat-berkat Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan anak-anak sekalian. Kalau kita mengatakan beriman dan taat kepada Tuhan, berarti dalam kehidupan kita harus berlaku baik seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Karena seperti perwira di Kapernaum tadi, karena imannya sangat besar, ia sangat percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita percayai, maka Tuhan pasti akan melakukannya dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang beriman kepada Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari cerita kita yang tadi. Cerita kita tadi terambil dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tapi saat ini kita hanya akan membaca ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ya, jadi Tuhan juga heran dengan iman yang sangat besar, dan Tuhan mengasihi tentara Romawi itu. Oleh karena itu, ingat firman Tuhan. Kuatkan iman kepada Tuhan dan taat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, anak-anak yang kekasih, kita bersyukur atas firman yang sudah kedengaran di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan biarlah firman itu tinggal dalam hati dan pikiran kita, dan juga bisa menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk mengungkapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan persembahan melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan kepada anak-anak masing-masing, dan juga bisa melalui scan barcode yang ada di layar. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Anak-anak kekasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama bersyukur untuk persembahan kita dan berdoa syafaat. Untuk itu lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa kami sapa di dalam nama Bapa kami di sorga. Saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mengizinkan kami untuk duduk, berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami berdoa, Tuhan senantiasa jaga kami, Tuhan senantiasa tuntun kami, kiranya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang kuat imannya, dan dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh berbuat baik seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan, buah-buah iman kami, sedikit dari milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami berikan ini boleh berguna demi kelebaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah sekolah minggu Tuhan di Jemaat Lanraki Biringkanaya di tempat ini. Untuk berkat Tuhan yang masih ada pada kami, yang masih ada pada orang tua kami, ajarkan kami, ajarkan orang tua kami untuk mempergunakan berkat-Mu itu dengan baik, khususnya untuk membantu sesama kami yang lebih membutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan yang pada saat ini duduk dengan tenang, berdoa, kiranya senantiasa Tuhan menuntun mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam masa bermain mereka hari lepas hari. Tuhan mengaruniakan kepandaian, kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan, agar senantiasa mereka boleh menjalani segala pendidikan mereka dengan penuh sukacita, dan di suatu hari kelak di mana Tuhan menentukan mereka boleh mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, papa mama kami, opa oma kami, yang bersama-sama dengan kami, yang selalu menjaga kami hari lepas hari. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan dari dalamnya semua itu berkat yang daripada Tuhan boleh kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Karuniakan mereka kesabaran di dalam membimbing kami, karuniakan mereka hikmat, karuniakan mereka sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan, agar di dalam mendidik dan menjaga kami, mereka senantiasa mendidik dan menjaga kami dengan penuh sukacita dan kesehatan, kekuatan yang penuh daripada Tuhan semata. Kiranya Tuhan, keluarga kami boleh menjadi wujud cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat hingga pelosok. Senantiasa Tuhan memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, agar kiranya segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka tentukan, semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan semata. Untuk negara kami yang pada saat ini masih dalam keadaan sulit oleh karena corona, senantiasa Tuhan memberkati segala usaha pemerintah kami. Kiranya dari dalam semuanya itu Tuhan, cinta dan kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah negara kami ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu Tuhan yang hadir pada saat ini. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang sedang mereka doakan, Tuhan kiranya mendengar, karena kami hanya membawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak yang terkasih, kita bangkit berdiri dan kita dengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 125 ayat pertama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama PKJ 184 ayat 1. Termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Di bumi dan di surga tekuk lutut segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujian Raja alam semesta. Di bumi dan di surga tekuk lutut kemuliaan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, saat ini tetap ingat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk ketenangan anak-anak semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dan Pak Guru berharap anak-anak senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita semua senantiasa menjalani kehidupan dengan semangat, dengan sukacita sekalipun masih di tengah pandemi saat ini. Kiranya senantiasa menjalankan protokol kesehatan dimanapun, kemanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.